Galatia 6 ayat 10 mencatat, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama kesempatan masih ada. Kata kesempatan itu berarti selama masih ada waktu. Dan waktu itu kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu besok itu terjadi apa, tidak tahu. Karena kita tidak bisa menjangkau hari esok. Jadi kalau selama kesempatan itu masih ada, itu berarti hari ini, sekarang juga berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi diutamakan kawan-kawan seiman. Kenapa? Apakah terlalu egois? Bukan. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain sedangkan kepada kawan-kawan seiman saja kita tidak bisa berbuat baik? Jadi perlu diperhatikan, jangan kita hanya menjadi pencitraan saja. Kepada keluarga sendiri kita jahat, kepada orang lain kita berbuat baik. Kalau saya mau artikan yang lebih sempit, yang seiman itu mungkin keluarga sendiri. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada ayahmu, kepada ibumu, kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Baru kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan di luar sana kita nampaknya baik sekali, tapi kita begitu kejam terhadap orang-orang sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan berbuat baik kepada setiap orang. Karena Tuhan Yesus berbuat baik terlebih dahulu kepada kita semua. Tapi jangan salah pengertian, saudara, kadangkala karena kita dianggap sebagai orang Kristen, orang percaya harus selalu berbuat baik, lalu banyak orang yang mau mengambil kesempatan itu untuk menipu kita. Orang Kristen itu kan baik, dia tidak boleh berbuat jahat, Alkitabnya bilang begitu. Maka gak apa-apalah kita lakukan yang jahat pada dia, dia tahu tidak akan membalas. Mengampuni boleh gak? Mengampuni boleh. Seperti apa yang kita perhatikan di dunia ini, bahwa sebagai orang percaya kita mesti berbuat baik, kita mesti mengampuni, tetapi hukum mesti berlaku. Itu sebabnya maka saudara, saya setuju, tanda kutip, kalau orang-orang yang membegal di kota Medan itu sampai wali kotanya bilang tembak. Nah, saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena mereka sudah kelewatan. Orang baik-baik mau cari uang, orang baik-baik mau pagi-pagi buta, mau mendapatkan hasil pekerjaan dengan keringat. Mereka punya sepeda motor, hanya satu-satunya itu untuk bekerja, untuk dipakai menghidupi seluruh isi rumah tangganya, keluarganya. Dan dia dibegal, dirampok. Bukan hanya itu, sepeda motornya diambil. Bukan hanya itu, dia bisa dibunuh, diancam kematiannya. Nah, kalau orang yang sudah memperlakukan pembegalan seperti begitu masih dianggap sebagai kenakalan remaja, kelewatan sekali. Dia itu sudah berbuat kejahatan tingkat tinggi, sudah berani membunuh. Dan saya pikir, saya sebagai orang percaya, saya mengampuni orang itu, saya mengasihi orang itu, tapi perbuatan jahatnya harus dihukum. Dan kalau dia itu lakukan dengan tidak mau bertobat, ya tembak saja.
hukum saja. Nggak masalah. Karena sudah kelewatan. Saya pikir Tuhan juga mengizinkan orang-orang yang jahat itu dihukum. Dihukum sedemikian rupa. Nah, saudara, kembali lagi kepada kalau ada kesempatan, ya berbuat baik sih berbuat baik, tapi jangan engkau kelewatan terhadap orang yang pernah berbuat baik terhadap engkau. Yesus mengasihi engkau. Yesus berbuat baik terhadap engkau dan saya. Jangan kelewatan terhadap dia. Kalau engkau dan saya kelewatan terhadap dia, sampai kurang ajar, jangan salahkan Tuhan. Engkau dan saya tidak mendapat bagian. Paulus tahu itu. Jangankan kita berbuat jahat, kita melayani dia. Kita lakukan seperti orang-orang di luar sana atau dalam gereja melayani Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dengan hati yang sungguh, itu pun hanya kalau kita tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, jangan-jangan kita bisa ditolak. Apalagi kita lakukan kejahatan. Jadi Paulus saja khawatir ditolak kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian, dalam kehidupan ini. Kita berbuat baik, kita lakukan yang terbaik kalau tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Saya akan katakan tidak sungguh-sungguh karena kita berbuat baik bisa saja orang melihat lalu kita berbuat baik. Bisa saja karena terpaksa kita berbuat baik. Bisa saja karena pencitraan kita berbuat baik. Bukan dalam hati kita yang sungguh-sungguh kita lakukan yang terbaik. Tuhan mau kita lakukan yang terbaik di dalam hati kita yang terdalam. Maka orang yang berbuat baik pun belum tentu diperkenankan oleh Tuhan. Apalagi orang berbuat jahat seperti para pembegal itu. Sekali lagi saya garis bawahi, orang yang berbuat baik kalau dia lakukan tidak sesuai dengan perkenaan Tuhan, tidak sungguh-sungguh, itu pun tidak disenangi Tuhan, apalagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudara yang saya kasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, lakukan yang terbaik buat semua orang. Bukan hanya terpaksa, tapi sungguh-sungguh. Selama masih ada kesempatan. Tapi jangan engkau mengambil kesempatan untuk merugikan orang-orang yang melakukan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa perbuatan baik kita itu pasti akan diingat oleh Tuhan. Dan orang yang berbuat baik dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Saya begitu yakin orang yang berbuat jahat, hatinya tidak pernah tenang. Dia selalu terancam. Hatinya selalu tidak enak. Apalagi dilakukan berulang-ulang sampai sudah kebal. Apalagi merugikan orang lain dengan perbuatan jahatnya. Nah, orang yang berbuat jahat sampai merugikan orang lain sampai nyawanya diambil, maka layaklah dia itu dihukum mati. Karena dia mau ngambil nyawa orang lain. Tapi sekali lagi, hidup dan mati tergantung kepada Tuhan. Tembak pun kalau tidak mati ya tidak mati. Ditusuk pun kalau tidak mati ya tidak mati. Dan kalau penjahat itu masih belum mati walaupun tembak,
dia mesti bertobat. Dia mesti bertobat karena anugerah Tuhan masih diberikan untuk dia. Amin.